guys, perkenalkan aku Sofia Loana Ibaho, aku dari Manajemen B 2020. Nah, sekarang aku akan menjelaskan beberapa dari banyaknya informasi mengenai sejarah dari komputer dan perkembangannya, serta fungsinya dari masa ke masa. Nah, bagi kalian yang belum tahu dan penasaran, have fun for watching guys! Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Wah, gak terasa guys, udah 2 abad nih. Yang mana asal mula komputer tidak jauh dari yang namanya alat hitung untuk angka yang rumit alias komputasi. Dan yang perlu kalian tahu juga, penemuan alat hitung ini dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut dinamakannya difference engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia loh. Sejarah perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar terus berkembang hingga sekarang. Dan saat ini, perkembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Yang pertama, komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya untuk memperkuat sinyal dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi ini mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti oleh komputer. Nah, dalam menginput, komputer ini menggunakan pita kertas dan punch card serta output berupa printout, sehingga sangatlah sulit untuk dioperasikan. Makanya, komputer generasi ini tidak berlangsung dengan lama. Komputer generasi pertama ini dahulunya digunakan untuk kepentingan perang, membuat perhitungan aritmatik dasar, serta untuk membantu angkatan darat dalam memprediksi serangan dan lain sebagainya. Yang kedua, komputer generasi kedua, yaitu tahun 1956 sampai dengan 1963, yang dimana transistor menggantikan tabung vakum sebagai komponen utama dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utamanya. Nah, secara umum, komputer ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu bahasa Fortran, Formula Translator, dan COBOL, Common Business Oriented Language. Dengan begitu, komputer memberikan manfaat komputasi yang lebih cepat dan akurat. Komputer generasi ini menjadi lebih kecil, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses sudah cepat. Nah, komputer generasi ini dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, dan banyak digunakan di beberapa instansi, serta berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Yang ketiga, komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai dengan 1971, yang dimana transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC atau Integrated Circuit, yaitu kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu, bersama dengan beberapa resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Pada generasi ini, komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan murah, menggunakan penyimpanan luar seperti magnetic disk. Dan komputer ini juga sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Komputer ini juga dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dengan komputer lain serta melakukan multiprocessing and multiprogramming. 4. Komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai dengan sekarang, yang dimana mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Nah, selain itu dikembangkan juga sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible.
Dan yang perlu kita tahu bersama bahwa komputer yang kita pakai saat ini merupakan komputer generasi keempat, yang dimana komputer ini sudah muat dalam genggaman tangan manusia. Nah, banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya MOS, Graphical User Interface atau yang disebut dengan GUI, dan yang paling trennya adalah laptop, yang dimana sangat portable dan mudah dibawa kemana-mana. Dan saat ini, komputer sangat bermanfaat di setiap kegiatan manusia, karena komputer dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia dalam segala hal. Yang terakhir adalah komputer generasi kelima, yaitu pada masa sekarang sampai dengan masa depan. Nah, komputer generasi kelima ini adalah munculnya teknologi bernama AI, Artificial Intelligence. Nah, yang dapat diterapkan untuk mengoperasi robot, di mana AI memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input yang lebih baik. Komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Nah, tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah dengan mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa manusia dan dapat belajar secara sadar. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini juga diharapkan mempelajari lingkungan sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Komputer generasi kelima ini juga memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, dan melihat, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Nah, komputer ini juga dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Nah, komputer generasi ini juga disebut sebagai komputer masa depan dengan ditandai munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain sebagainya yang berukuran kecil dan tipis sehingga mudah dibawa kemana-mana. Nah, itu dia penjelasan mengenai sejarah dari teknologi komputer dan perkembangannya, serta fungsi komputer dari masa ke masa. Setelah kita tahu, memang nyata ya, komputer itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua dalam melakukan kegiatan kita agar cepat dan mudah untuk diselesaikan, serta pastinya meminimalisir waktu yang kita gunakan. Dan terlebih ya di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas beralih menjadi serba online, dari hal berbisnis, bersekolah, bekerja, makanya saat ini komputer sangatlah penting. Nah, yang seperti kita tahu bersama, komputer ini memiliki fungsi sebagai perantara antar manusia untuk saling komunikasi, mulai dari mengirim pesan, mengirim suara, atau melakukan video tatap muka, apalagi kita yang sedang PPKM ya. Nah, berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, pasti kita semua tidak bingung lagi nih, apa aja sih sejarah dari komputer dan seberapa pentingnya sih komputer bagi kita dari dulu hingga saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan, salam sehat dan sampai jumpa.